Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-temanku sekalian. Apa kabar kawan-kawanku? Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu kualitas absolut dan kualitas relatif. Teman-temanku sekalian, ada yang tahu apa itu kualitas absolut dan kualitas relatif? Nah, kalau belum tahu sepenuhnya, mari kita belajar bersama. Nah, kita mulai dari kualitas absolut itu apa? Nah, kualitas absolut itu mengacu pada penilaian yang dilakukan berdasarkan standar yang bersifat tetap, objektif, dan tidak terpengaruh oleh kondisi luar. Dalam konteks ini, kualitas diukur dengan tolak ukur yang tetap dan tidak bergantung pada perbandingan objek lain. Kualitas absolut sering dikaitkan dengan karakteristik yang bisa diukur secara langsung, seperti kepatuhan terhadap standar yang telah ditentukan. Nah, saya contohkan langsung. Contohnya dalam manufaktur. Produk dianggap kualitas absolut jika memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh standar industri maupun perusahaan. Seperti ukurannya tepat, bahan yang sesuai, dan fungsinya yang sempurna tanpa memperhatikan produk lainnya. Fungsi lain, contoh ya, atau contoh lain dalam pengetahuan. Nah, kualitas absolut bisa merujuk pada hasil pengukuran yang tidak tergantung pada perbandingan dengan pengukuran lainnya, seperti pengukuran panjang dalam meter ataupun suhu dalam Celcius. Oke teman-teman, itu pengertian dan contoh dari kualitas absolut. Nah, kemudian ada kualitas relatif. Apa sih itu kualitas relatif? Kualitas relatif adalah penilaian terhadap suatu objek yang bergantung pada perbandingan dengan objek ataupun produk lain. Artinya, kualitas suatu produk ataupun layanan hanya bisa diukur jika dibandingkan dengan alternatif maupun produk lain yang bisa dipasarkan ataupun yang ada di pasar. Nah, kualitas relatif ini bersifat subjektif dan bisa berubah-ubah sesuai dengan sudut pandang individu maupun standar yang digunakan dalam perbandingan. Nah, saya contohkan saja teman-temanku sekalian ya. Contohnya dalam dunia bisnis ya. Kualitas relatif yang dapat dilihat dari keunggulan sebuah produk dibandingkan dengan produk pesaing. Misalnya, sebuah HP mungkin memiliki kualitas relatif yang lebih baik dibandingkan HP lainnya dalam fitur, entah itu fitur harga ataupun daya tahan, baterai, atau lebih menarik ya, begitu. Contoh lainnya dalam pendidikan ya. Kualitas relatif itu bisa merujuk pada nilai ataupun prestasi siswa yang dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya ataupun dengan standar pendidikan tertentu. Nah, itu pengertian dan contoh dari kualitas relatif, teman-teman. Nah, apa sih perbedaan dari kualitas tersebut, kualitas absolut dan kualitas relatif? Jadi, saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu ada dari segi pengertiannya. Absolut atau kualitas absolut itu kualitas yang diukur dengan standar objektif dan tetap, tidak berubah-ubah. Sedangkan kualitas relatif itu kualitas yang diukur dengan perbandingan antar objek satu dengan objek lainnya. Oke. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu faktor pengaruh. Nah, faktor pengaruh absolut itu tidak terpengaruh oleh perbandingan dengan produk lain. Maksudnya absolut itu tidak terpengaruh. Nah, sedangkan relatif itu kebalikannya, bergantung pada produk-produk lain sebagai pembanding atau terpengaruh oleh produk lain. Kemudian ada subjektivitas ya. Absolut itu bersifatnya atau berubah, sedangkan relatif itu absolut itu tidak berubah atau tetap, sedangkan relatif itu tidak berubah atau berbeda-beda. Nah, kemudian ada segi penggunaan. Nah,
Segi penggunaan absolut itu sering digunakan dalam pengujian ilmiah ataupun standar teknis. Kalau relatif, itu biasanya digunakan dalam analisis pasar ataupun perbandingan produk, teman-teman. Nah, apa sih kesimpulan dari semua materi ini? Ya, yaitu kesimpulannya itu kualitas absolut dan kualitas relatif itu adalah dua cara yang berbeda dalam menilai sesuatu. Kualitas absolut berpikir pada standar yang telah ditentukan dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar, sedangkan kualitas relatif itu bergantung pada perbandingan antara berbagai objek maupun kondisi. Nah, pemahaman kedua konsep ini penting untuk dianalisis dalam berbagai bidang mulai dari industri, bisnis hingga penilaian ilmiah. Nah, dengan mengetahui perbedaan ini, kita bisa lebih cermat dalam memilih produk, layanan, atau dalam melakukan evaluasi dalam konteks yang berbeda. Oke teman-teman, mungkin dari semua yang saya terangkan bisa dipahami. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.